Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Mardia, NPM 25190083. Saya dari Prodi Penjas kelas A2 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman dari mata kuliah dasar-dasar Penjas. Bab 1, Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar. A. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, dan pengetahuan. Pendidikan jasmani tidak hanya mengembangkan aspek fisik saja, tetapi dapat mengembangkan aspek intelektual, emosional, dan sosial. B. Tujuan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani tidak hanya berfokus pada aspek fisik saja, melainkan juga aspek mental, emosional, sosial, dan spiritual. Secara umum, tujuan pendidikan jasmani dapat diklarifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu pertama, perkembangan fisik atau physical fitness, kedua, perkembangan gerak atau skillful, ketiga, perkembangan mental, dan keempat, perkembangan sosial. C. Pendidikan sekolah dasar. Pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan potensi anak atau peserta didik ke arah pencapaian kedewasaan. Peserta didik didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pertumbuhan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan perubahan ukuran tentang bertambahnya tinggi dan berat badan. Perkembangan anak pada dasarnya tergantung dari usaha anak tersebut dalam mengembangkan dirinya. Bab 2. Proses pembelajaran. A. Faktor pendukung pembelajaran. 1. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan suatu perubahan pada dirinya, yang meliputkan beberapa aspek seperti aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. B. Kesiapan guru mengajar Penjas di sekolah dasar. Pertama, konsep dasar mengajar. Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memastikan untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak-anak didik. Pengajar yang dikatakan berhasil, baik itu didasarkan pada pengakuan bahwa belajar secara esensial merupakan proses yang bermakna, bukan suatu yang berlangsung secara mekanis belaka, tidak sekedar rutinisme. Bab 3. Kemampuan belajar gerak. A. Konsep dasar belajar gerak. Tujuan akhir dari pembelajaran gerak adalah kemampuan penguasaan keterampilan. Keterampilan seseorang dalam tugas gerak tertentu akan menentukan seberapa besar kemampuan orang itu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan derajat keberhasilan yang tinggi. Kebutuhan akan gerak pasti tercapai jika semua anak aktif bergerak, senang serta gembira melalui pelajaran pendidikan jasmani di sekolah. B. Tahapan gerak. Pertama, tahap kognitif. Kedua, tahap asosiatif. Dan ketiga, tahap otomatis. C. Gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, seperti melompat, berjalan, dan berlari. D. Gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang berproses pada sumbu bagian tubuh tertentu, seperti memutar lengan dan mengayunkan kaki. E. Gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerakan memainkan objek tertentu dengan menggunakan bagian tubuh tertentu, seperti memainkan bola dengan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya. F. Tujuan belajar gerak.
Belajar gerak memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak secara efektif dan efisien. Menampilkan yang terampil merupakan tujuan akhir dari semua proses pembelajaran gerak. Setiap gerakan tentunya selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Oleh karena itu, setiap orang memiliki keterampilan khusus untuk mengatasi maupun memanfaatkan situasi dari faktor-faktor tersebut. Berdasarkan pelaksanaannya gerak dan interaksinya, suatu keterampilan dapat diklarifikasikan menjadi keterampilan terbuka dan keterampilan tertutup. Keterampilan terbuka adalah keterampilan yang dapat mengatasi suatu lingkungan atau objek yang selalu berubah-ubah dan suka untuk diprediksi. Misal, dalam permainan sepak bola, bola voli, bola basket, dan sebagainya. Sedangkan keterampilan tertutup adalah keterampilan yang dapat dilakukan suatu objek atau lingkungan yang tidak berubah-ubah, misalnya olahraga bowling, menembak, memanah, dan sebagainya. Bab 4. Perkembangan anak usia sekolah dasar. A. Dasar-dasar perkembangan anak. Perkembangan motorik sebagai perkembangan motoriknya. Perkembangan motorik sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Bab 5. Bimbingan sekolah dasar. A. Konsep dasar bimbingan sekolah. 1. Bimbingan merupakan suatu proses, yaitu berkesinambungan, bukan kegiatan yang instan, seketika atau kebetulan. 2. Bimbingan merupakan helping yang identik dengan aiding, assisting, atau enabling, yang berarti bantuan atau pertolongan. 3. Tujuan bimbingan adalah perkembangan optimal. B. Layanan bimbingan di sekolah dasar. Pertama, orientasi terhadap lingkungan sekolah. Kedua, persiapan untuk melanjutkan ke tingkat ke sekolah yang lebih lanjut. Ketiga, program testing, tes yang dilakukan sebaiknya diberikan pada awal anak masuk sekolah. 4. Daftar pencatatan pribadi atau kumulatif record dapat dibuat pada setiap kelas secara kontinu dan dapat dilanjutkan pada sekolah selanjutnya. Kelima, proses pengajaran remedial. Keenam, bimbingan terhadap kegiatan di luar kelas. Ketujuh, kerjasama dengan orang tua siswa. Itu saja hasil rangkuman saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.